Kita akan buka Alkitab kita dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga. Ayat yang ke-21. Saudara sudah ketemu, baca bersama saya. 1, 2, 3. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saudara, hari-hari ini ada banyak orang bertanya, kapan Yesus datang yang kedua kali? Perhatikan ayat ini, dikatakan Yesus akan datang yang kedua kali kalau pemulihan segala sesuatu terjadi. Apa itu pemulihan segala sesuatu? Pemulihan kerohanian, pemulihan jiwa, pemulihan keluarga, pemulihan tubuh, dan juga bonus pemulihan ekonomi. Itu sebabnya malam ini ada berlapis-lapis pemulihan. Saudara perhatikan baik-baik, dan jangan ada satupun yang tidak mendapatkan. Malam ini malam yang luar biasa buat kita. Dan kalau saudara perhatikan, Alkitab mengatakan pada akhir zaman ini seperti situasi yang sama seperti zaman Nuh, dunia kejahatan sebegitu rupa, dan kita melihat akan banyak badai bencana yang datang. Tapi justru di saat yang sama, Tuhan mau pulihkan umatnya. Bagaimana caranya? Di tengah keadaan dunia yang seperti itu Tuhan pulihkan umatnya. Maka dari itu selama 3 hari ini kita membuat bahtera keselamatan, sehingga waktu pemulihan itu terjadi, pada waktu bencana itu terjadi, semua banjir itu terjadi, saudara dan saya ada di dalam bahteranya Tuhan. Amin. Dan itu membuat kita bisa mengalami pemulihan. Oke, sekarang kita akan buka di dalam Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-19. Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ayat 26 dan 27 perhatikan. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara, pada waktu Yesus disalib, penderitaan yang luar biasa yang dia alami, penderitaan yang begitu hebat yang dia rasakan pada waktu itu. Ada satu perkara yang muncul di hati Tuhan, dan banyak orang tidak berpikir dan sudah tidak mengira apa yang dia ucapkan, apa yang dia sampaikan, bukan hal pelayanan. Apa yang Yesus sampaikan, bukan hal-hal yang lain. Tetapi Tuhan katakan, dia berkata kepada Yohanes dan murid-muridnya, dia tunjuk Maria, seorang ibu yang dipakai untuk melahirkan Yesus. Dia berkata, terimalah dia sebagai ibumu. Dan dia berkata kepada Maria,
Dia tunjukkan murid-muridnya. Dia berkata, Maria, terimalah Yohanes sebagai anak. Saudara, Yesus gak bicara soal pelayanan. Yesus gak nyinggung soal apa yang harus mereka lakukan. Tapi justru dia bicara soal bagaimana anak menerima ibu dan ibu menerima anak. Hari-hari ini sudah perhatikan, ada banyak orang tua yang tidak bisa terima anaknya. Ada banyak anak-anak yang tidak bisa terima orang tuanya. Sehingga terjadi kekacauan yang begitu rupa dalam rumah tangga. Terjadi satu penderitaan yang sesungguhnya. Saudara akan mengalami penderitaan yang sesungguhnya bukan pada waktu saudara gak punya uang. Bukan pada waktu saudara sakit secara jasmani. Tapi pada waktu di rumah saudara tidak ada penerimaan satu dengan yang lain. Saudara tinggal satu rumah. Saudara tinggal dalam satu atap. Saudara tinggal dalam satu kamar. Tapi hatimu tidak menerima satu dengan yang lain. Dan ini penderitaan yang sesungguhnya. Dan ini sedang terjadi di mana-mana saudara. Berapa banyak rumah tangga yang kacau. Saya berbicara soal keluarga. Karena saya mengalami. Kelas 6 SD saya ditinggalkan oleh ayah saya. Kelas 1 SMP saya sekolah sambil saya bekerja. Saya jual penggaris, zaman itu ada formika bekas dipotong seperti penggaris, dilem dengan Aika-Ibon. Saya jual di kelas, saya jual di sekolah karena ayah saya meninggalkan saya. Saya mengalami satu penderitaan yang begitu rupa. Saya anak pertama, kedua adik saya masih kecil. Orang tua saya bekerja dan saya harus membantu memikirkan bagaimana menjaga dan melangsungkan kehidupan. Sudah itu berlangsung dan akibatnya begitu mengerikan. SMA saya sekolah di Jogja, saya hidup gak karuan. Saya jatuh dengan berbagai macam dosa dan saya kehilangan hidup saya. Saya bersyukur tahun 79 Januari, saya nonton film Jesus of Nazareth. Kasih Tuhan menyelamatkan hidup saya. Tetapi Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan terus mengejar saya karena dia ingin memulihkan hidup saya. Dia kejar saya karena dia pengen pulihkan. Dia ingin memberkati saya dengan limpah. Seperti yang dijanjikannya, dipulihkan dalam segala sesuatu. Abraham adalah orang yang diberkati dalam segala hal. Apa itu segala hal? Abraham orang yang takut akan Tuhan. Dia rohaninya baik. Abraham yang diberkati dalam jiwa. Istrinya tunduk dan berkata dia tuannya. Abraham sampai tua, putih rambutnya, dia sehat. Dan Abraham sangat kaya. Saya mau beritahu saudara, itu yang direncanakan Tuhan terjadi dalam hidup saudara hari-hari ini. Itu sebabnya hari ini saudara, di tengah hadirat Tuhan yang luar biasa, dia ingin pulihkan kita. Ada banyak orang sulit menerima satu dengan yang lain. Orang tua dengan anak, suami dengan istri, istri dengan suami, mertua dengan menantu, menantu dengan mertua. Saudara, itu semua terjadi. Sementara saudara terus ke gereja, dengar firman Tuhan, dengar janji Tuhan akan 7 tahun kelimpahan. Saudara cuma dengar dan engkau tidak akan mengalami kalau engkau tidak beres dalam hidup keluargamu. Abraham diberkati dalam segala hal karena Abraham keluarganya beres. Saudara, ini sesuatu yang banyak orang sepelekan. Ini sesuatu yang banyak orang pikir tidak ada artinya. Saudara, pada waktu itu saya merasakan setiap hamba Tuhan sampaikan firman Tuhan soal pengampunan. Saya berontak, saya bilang Tuhan gak mungkin. Kelas 6 SD saya sudah tinggal orang tua, saya bekerja. Pada waktu orang tua saya suruh saya pakai sepeda datang ke tempat orang tua ayah saya bekerja. Saya minta uang, saya dimaki-maki di depan istri barunya. Saya dibentak-bentak, saya bilang Tuhan gak mungkin saya bisa mengampuni. Gak mungkin saya bisa terima ayah saya. Dan itu menyakitkan sekali saudara. Setiap hamba Tuhan khotbah soal pengampunan. Setiap hamba Tuhan firman Tuhan disampaikan soal pengampunan. Suruh menerima orang tuamu sebagaimana dia ada. Hal itu menyakitkan
dan menyakitkan hati saya. Pada waktu itu saya nggak mengerti bahwa Tuhan itu punya rencana yang begitu besar. Saya berkali-kali saya sakit migrain, saya sakit mah, dan terus saya obati dan tidak pernah berhenti. Migrainnya sembuh, obat migrain itu menyerang mah. Pada waktu mah saya sembuh, migrain saya kumat, terus berputar-putar. Saya hidup dalam lingkaran setan. Sementara saya ke gereja, sementara saya ibadah, sementara saya pelayanan. Tetapi Tuhan baik, saudara. Satu kali pada waktu saya di Bandung, di Jalan Sumatera nomor 20. Dia datang menemui saya. Dan Tuhan katakan, aku tahu nak, kamu gak mungkin bisa mengampuni papamu. Aku tahu nak, kamu gak mungkin bisa. Dan Tuhan katakan, kalau engkau mau dan mengambil keputusan, Tuhan akan menjamah hidupmu. Saudara, pada waktu itu saya membuka hati, dalam kondisi yang begitu gundah gulana, saya bilang, Tuhan aku mau, Tuhan aku mau. Dan Tuhan katakan, itu nak penghalang utama dalam hidupmu. Saudara perhatikan dalam Alkitab sampai ditulis, kalau orang tidak mengampuni orang lain, Bapamu di sorga pun tidak mengampuni. Berapa banyak orang yang hidup dalam gereja, berapa banyak orang yang sudah terlibat dalam pelayanan, tapi tidak ada pengampunan dalam hidupmu. Engkau sulit terima orang tuamu, engkau sulit terima anakmu, engkau sulit terima suamimu, engkau sulit terima istrimu, mertua kepada menantu, menantu kepada mertua. Sehingga terjadi kekacauan sebegitu rupa. Allah cenderung, Allah berhasrat memberkati dalam segala hal. Tetapi penghalang berkat adalah karena tidak ada pengampunan dan penerimaan dalam hidupmu. Saudara, itu sulit bagi manusia. Itu sulit bagi saya. Tapi Tuhan yang penuh kasih. Malam itu saya baru mengerti. Pada waktu Tuhan berkata, kalau kamu mau mengampuni. Bukan bisa mengampuni. Jangan tertipu, saudara. Kalau engkau mau mengampuni, keputusan itu bukan perasaan. Saya bilang, Tuhan, aku mau ampuni orang tuaku. Aku mau terima dia padanya. Seperti engkau menerima hidupku. Dan malam itu terjadi mujizat yang luar biasa, saudara. Ada orang yang bisa terjadi mujizat satu kali. Ada yang membutuhkan waktu. Saudara jangan mau tertipu. Kalau malam ini engkau sudah dipulihkan oleh Tuhan. Jangan pakai perasaanmu. Percayalah bahwa Tuhan sudah memulihkan kehidupan kita. Di tengah bencana seperti ini. Dia janjikan 7 tahun kelimpahan. Dalam kerohanian kita akan bertumbuh dengan pesat. Dalam hal jiwa kita akan penuh dengan sukacita dan ketenangan di tengah badai seperti kita nyanyikan. Dan saudara enggak usah khawatir, banyak wabah penyakit. Tapi tidak akan menimpa hidupmu dan keluargamu. Dan saudara, apa yang dikatakan Alkitab? Tuhan sudah tidak percaya dunia pegang kekayaan, saudara. Dia mau berikan pada orang yang takut akan Tuhan. Dia berikan pada orang yang takut akan Tuhan bukan untuk memperkaya diri. Pekerjaan Tuhan membutuhkan dana. Dan kalau engkau menjadi bendahara yang jujur, engkau tidak akan semakin berkurang. Engkau semakin diberkati Tuhan. Amin, saudara. Saya menikah tahun 91 dengan istri saya Linda. Tahun-tahun pernikahan saya ribut, saudara. Hampir setiap hari bertengkar. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta. Sampai saya tidak berani sekian tahun khotbah soal kasih. Sekian tahun saya khotbah soal kasih, saya nggak sanggup, saudara. Karena saya terus bertengkar, bahkan saya hampir bercerai dengan istri saya. Saya sebagai hamba Tuhan. Satu kali saya bersyukur. Ada firman yang membukakan hati saya. Dan saya baru mengerti. Saya mengalami satu serangan. Yang saat ini dunia sedang alami. Dan banyak orang tidak sadari. Kita akan buka satu ayat yang terakhir. 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga.
2 Timotius pasal yang ketiga. Ayat 1 dan ayat yang kedua bagian awal saja. Sudah perhatikan judul perikop ini adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Perhatiin ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang seandainya saudara membaca sampai ayat 1 dan saudara tidak membaca ayat yang kedua, pasti setiap kita berpikir masa yang sukar adalah resesi, masa yang sukar adalah krisis ekonomi, masa yang sukar adalah krisis politik, masa yang sukar adalah krisis sosial dan banyak hal yang lain. Tetapi Alkitab mengatakan apa itu masa yang sukar? Ayat yang kedua, bagian yang pertama saja. Lihat saudara. Manusia akan mencintai siapa? Dirinya sendiri. Dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak kepada orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama dan lain sebagainya. Sudah perhatikan. Dari sekian banyak tanda. Dari sekian banyak ciri. Ranking yang paling tinggi adalah mengasihi diri sendiri. Pada waktu itu saya menuntut istri saya untuk melayani saya. Pada waktu itu istri saya juga menuntut untuk saya sebagai suami melayani dia, mengasihi dia. Saudara ingat, Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Saudara, kenapa hari-hari ini ada banyak orang, perhatiin saudara. Ada banyak orang muda tersinggung. Kenapa saudara? Karena serangan. Mengasihi diri sendiri. Pada waktu kami sadar berdua saudara. Kami sadar ini serangan yang luar biasa. Ini jerat iblis, ini perangkap burung yang Tuhan, yang setan berikan. Saudara, kami sadar dan kami katakan, Tuhan, aku tahu. Kenapa firman Tuhan, saudara, saya nggak ada waktu. Firman Tuhan berkata, Yesus terpaksa merevisi firman-Nya. Dia berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu perintah yang lama. Dan Tuhan memberikan perintah baru, kasihilah sesamamu seperti Tuhan mengasihimu. Perhatiin saudara. Mengapa terpaksa Tuhan merevisi firman-Nya? Karena kalimat terakhir dikatakan, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Sudah lihat, Tuhan tahu bahwa kalimat yang terakhir itu bisa dicuri oleh iblis dan itu ditanamkan di pikiran kita, ditanamkan ke hati kita. Orang lain harus mengasihi kita, jemaat harus mengasihi kita, suami harus mengasihi kita, istri harus mengasihi saya, semua tertuju kepada saya. Sehingga pada waktu saudara tidak mendapatkan kasih dan perhatian, saudara tersinggung, saudara berontak, saudara kecewa, marah dan akhirnya kau tidak mengampuni. Maka janji tinggal janji. Saudara tidak menikmati janji Tuhan. Tetapi malam ini Yesus ada di tengah-tengah kita. Kalau saya hamba Tuhan, pernikahan 91 sekian tahun kami menderita. Sampai anak saya yang paling besar, dia bilang, Papa, Mama, jangan bertengkar lagi. Dan itu menyakitkan saya. Kami berdua sadar, saya bilang, oh Tuhan, kami tahu, kami mau jadi hamba Tuhan yang memberkati banyak orang. Dan kami menyadari kami tidak mau mengasihi diri. Kami bilang, Tuhan, aku tahu engkau pakai istriku untuk menghancurkan kedaginganku. Engkau juga pakai istriku menyadari dipakai suaminya orang yang paling dekat untuk menghancurkan roh mengasihi diri sendiri. Dan saudara, sejak kami mengambil keputusan, kami dipulihkan sebegitu rupa. Dan anak saya yang paling gede sekarang ada di sini, dia main bendera. Dia bilang, Papa, Mama, aku senang kalian tidak pernah bertengkar lagi. Semakin hari kemanisan semakin Tuhan berikan. Madu diberikan dan berkat diberikan. Malam ini Tuhan tahu bagaimana hatimu. Jangan pakai perasaanmu, tapi ambil keputusan untuk menerima dan mengampuni.